Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 modalitas citra medis dari kelompok T1 yang terdiri dari Duri dengan NIM akhir 001, Fawas dengan NIM akhir 011, Juan yang lagi megang kamera dengan NIM akhir 025, Salma dengan NIM akhir 08, Sia dengan NIM akhir 024, dan saya sendiri Mutia dengan NIM akhir 023 akan di sini pada jam ke 7.58 akan memulai video diskusi kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kami, yaitu dari. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pada diskusi kali ini kami akan mendiskusikan 13 soal yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Sugi, mengenai modalitas citra medis. Dimohon teman-teman yang sedang tidak memegang kamera bisa memberikan pendapatnya apabila pertanyaan telah dilontarkan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan dengan jelas secara konseptual transformasi radon. Baik teman-teman, jadi penjelasan saya tentang transformasi radon adalah transformasi radon merupakan sebuah teknik matematika yang digunakan dalam pengolahan data seismik. Nah, transformasi radon sendiri terbagi menjadi 3, yaitu radon transform, kemudian transformasi hiperbolik, dan yang ketiga yaitu transformasi Svenstein. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban tadi atau mungkin punya jawaban lain? Mungkin prinsip transformasi radon kali ya. Dari teman-teman, mungkin dari saya sendiri ya. Untuk prinsip transformasi radon yang saya ketahui yaitu mengubah domain waktu atau xt atau tx menjadi domain theta p atau intercept time dan parameter. Jadi mengubah, karena namanya transformasi ya, jadi transformasi radon itu mengubah domain dari waktu jarak atau x dengan t menjadi domain theta dengan p atau intercept time dengan parameter sinar. Nah, mengubah domain ini itu karena domain theta p itu merupakan domain multiple, sedangkan apabila hanya menggunakan xt yang single atau satu itu akan kesulitan untuk membedakan, jadi perlu diubah menjadi theta p. Itu merupakan apa yang saya pahami dari prinsip transformasi radon. Apakah dari teman-teman lain memiliki jawaban lain? Baik, izinkan apabila sudah cukup, izinkan saya membuat kesimpulan untuk nomor satu tadi. Untuk pertanyaannya, jelaskan dengan jelas secara konseptual transformasi radon. Baik, yang dapat saya sebutkan, secara konseptual transformasi radon adalah transformasi yang digunakan dalam pengolahan data seismik dengan menggunakan prinsip mengubah domain jarak waktu atau xt menjadi domain intercept time dan parameter sinar atau theta p. Itu saja mengenai kesimpulan untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2, jelaskan apa yang terjadi di proses CT scan untuk setiap perkembangan generasi. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menjawab terlebih dahulu karena saya merasa memiliki jawaban untuk generasi awal ya. Untuk generasi awal, setahu saya CT scan itu ada 7 generasi. Namun saya hanya mengingat bagaimana proses yang terjadi di generasi pertama dan generasi kedua. Jadi yang awal-awal CT scan diciptakan. Untuk yang pertama, CT scan generasi pertama itu bekerja secara translasi dan rotasi. Jadi secara lurus atau translasi, tapi juga bekerja secara rotasi. Jadi bekerja dengan berbagai arah seperti itu. Dan memiliki ciri berupa berkas sinar X-nya atau arah sinar X-nya itu seperti pensil atau anak panah. Jadi lurus begitu. Nah, untuk bagaimana cara kerjanya itu, misal ada objek di sini, nanti ada 2 translasi di sini dan dua detektor di sini dan 2 sumber sinar di sini. Nanti akan bekerja saling secara translasi maupun secara rotasi untuk mengitari objek maupun dari translasi objek. Nah, karena dari 4 sisi seperti itu nanti tidak ada hamburan radiasi yang disebabkan oleh munculnya sinar X. Tapi karena
empat sisi seperti itu kan butuh banyak ya, itu jadi nanti kelemahannya itu waktunya lebih lama dibandingkan generasi berikutnya. Lalu seingat saya untuk generasi kedua itu berbedanya itu bentuk sinar X-nya. Jadi untuk arah gerakannya masih sama, yaitu translasi dan rotasi. Tapi bedanya untuk generasi kedua itu arah sinar X-nya itu seperti kipas begitu, kayak mungkin masker gitu ya, masker setengah masker gitu, tapi sempit. Untuk kelebihannya itu jadi lebih cepat karena nggak 4 sisi, cuma 2 sisi. Jadi sini detektor, sini sumber, itu cuma ngirim sinyalnya seperti kipasan gitu. Tapi kelemahannya karena bentuknya kipas menyebar ya, jadi kemungkinan ada hamburan radiasi. Nah, untuk generasi berikutnya saya kurang tahu, mungkin teman-teman memiliki jawaban untuk generasi berikutnya, saya persilakan. Saya izin berpendapat untuk yang generasi ketiga. Jadi generasi ketiga itu bekerjanya secara rotasi, yang mana berkas sinarnya itu berbentuk kipasan luas. Nah, di generasi ketiga ini ada objek dan sumber dan juga detektor, yang mana sumber dan detektornya itu bergerak melingkari dari objek. Kemudian untuk yang generasi keempat sebenarnya hampir mirip dengan yang generasi ketiga, tapi bedanya itu di bagian yang detektornya. Di generasi keempat bergeraknya secara rotasi, namun detektornya itu melingkar dari sumber ke objek, sumber dan objeknya, sehingga untuk detektornya itu tidak ikut bergerak. Mungkin untuk generasi yang selanjutnya bisa di teman saya. Oke, selanjutnya ada generasi 5, 6, 7 yang hampir mirip, tapi perbedaan mendasarnya itu yang generasi 5 itu perbedaan mendasar dari generasi sebelumnya, yaitu 4 itu tidak menggunakan sinar elektron untuk menghasilkan sinar X-nya, dan penyertaannya lebih luas. Kemudian untuk generasi ke-6-nya hasil yang didapatkan yaitu irisan gambarnya itu menggunakan satu irisannya itu didapatkan dengan satu detektor yang panjang pada kipasannya untuk mendeteksi. Terus yang terakhir di generasi ke-7-nya itu bedanya lagi itu di irisan gambarnya itu tidak hanya di satu irisan panjang, tapi irisan panjangnya itu juga terbagi lagi menjadi kotak-kotak yang lebih kecil. Kurang lebih seperti itu sih yang saya tahu. Tidak cukup, mungkin apakah ada jawaban lain atau mungkin yang ingin menambahkan mengenai 7 generasi CT scan, mekanisme 7 generasi CT scan dari teman-teman? Tidak cukup? Tidak cukup, saya izin menyimpulkan untuk dari 7 generasi CT scan itu perbedaan mekanismenya itu ada yang dari gerakannya, mulai dari transisi rotasi menjadi rotasi saja, lalu ada jumlah detektor maupun jumlah sumber sinarnya. Kalau semakin ke situ, karena lalu juga ada perbedaan kecepatan dalam pembacaan, karena semakin mutakhir generasinya semakin cepat untuk pembacaannya. Namun karena pembacaannya semakin cepat itu nanti butuh detektor lebih banyak. Lalu untuk kesamaannya yaitu kesamaan dari 7 generasi itu bekerja dibutuhkan sumber sinar X atau ya sumber yang menghasilkan sinar X dan detektor untuk menerima hasil dari sinar X tersebut. Jadi untuk kesamaan dari itu sebenarnya mekanisme desain itu seperti itu. Jadi tetap detektor dan sumber sinarnya itu berada di sekitar objek, berusaha mencari gambar yang sesuai atau yang pas untuk objek tersebut. Baik, apabila sudah karena telah kita simpulkan, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan bagaimana radiasi menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya. Gunakan perumusan sampai penjelasan bagaimana proyeksi slice bisa dilakukan. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Mungkin dari saya sendiri mau memberikan apa yang aku tahu tentang radiasi itu sendiri. Jadi radiasi itu sebenarnya merupakan energi yang dikeluarkan oleh suatu bahan. Nah, semua bahan itu kan terdiri dari atom-atom ya. Dan atom itu terdiri ada nukleusnya yang ada proton, neutron yang bermuatan positif, dan juga di seluruhnya yang di kelilingnya kayak di kulit atomnya itu ada elektron. Nah, antara muatan positif dan negatif
proton dan elektron ini bakal ada gaya-gaya untuk mencapai suatu kestabilan dari atom itu sendiri. Nah, terkadang misalnya suatu bahan untuk mencapai suatu kestabilan tersebut itu bakal mau mengeluarkan suatu energi, dan inilah yang dinamakan sebagai radiasi atau istilahnya kegiatan aktivitas ini dinamakan radioaktivitas. Mungkin itu sih yang tentang radiasi. Oke, tadi itu menjelaskan tentang bagaimana apa itu radiasi ya. Mungkin untuk pertanyaannya mungkin ada yang mau menjawab bagaimana radiasi bisa menembus bahan yang mendeteksi objek. Saya mungkin bisa menambahkan ya. Nah, jadi radiasi itu terdapat dua jenis ya. Yang pertama yaitu radiasi yang dapat mengionisasi dan yang kedua adalah yang tidak dapat mengionisasi. Nah, apa sih radiasi yang dapat mengionisasi? Yaitu jenis radiasi yang dapat mengeluarkan energi tinggi gitu. Dan energi tersebut itu apabila melewati suatu bahan atau suatu atom akan memancarkan energi dan dapat mematahkan ikatan molekul atau ikatan antar atom gitu. Nah, apabila ikatan molekul antar atom terpisah atau terpecahkan, maka otomatis di sana akan terdapat sebuah mutasi gitu. Nah, kenapa kok bisa mutasi? Nah, ini tadi mutasi itu sebagai asal muasal kenapa kok bisa terdapat sel kanker. Maka dari itu ketika kita menggunakan X-ray dan sejenisnya atau kita menggunakan sebuah radiasi yang dapat mengionisasi, maka kita harus menggunakannya secara hati-hati ya, karena dapat menyebabkan mutasi pada sel apabila tidak digunakan secara tepat. Gitu menurut saya. Itu tadi cara mengenai bagaimana radiasi bisa menembus benda ya. Oke. Lalu untuk penjelasan bagaimana proyek siswas ini masih belum, mungkin ada yang bisa menjawab. Mungkin saya izin menambahkan karena teman saya sudah menjelaskan prinsip dari radiasi itu sendiri, kemudian teman saya yang lain menjelaskan bagaimana radiasi itu bekerja pada sel-sel. Kemudian saya menjelaskan bagaimana radiasi memasuki tubuh kemudian digambarkan kepada salah satu alat medis yaitu X-ray. Nah, X-ray ini merupakan alat medis di mana berprinsip bahwa radiasi itu berprinsip bahwa menggunakan radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi ini diserap oleh bahan-bahan sesuai dengan densitas, di mana di dalam tubuh itu sendiri bahan-bahan itu memiliki masing-masing densitas tersendiri, di mana tulang dan logam itu memiliki densitas kecil sehingga ketika disinari dengan sinar X maka menimbulkan gambar yang lebih cerah. Di gambar X-ray-nya itu menggambarkan lebih putih. Kemudian untuk udara itu berdensitas lebih besar sehingga pada gambar X-ray lebih kecil sehingga pada gambar X-ray itu menunjukkan hitam, sedangkan barang-barang lain seperti sel dan jaringan lemak itu menunjukkan warna yang sama-sama. Kemudian menjawab pertanyaan tadi itu, slice merupakan bagian tomografik dari sebuah objek, di mana proyeksi slice itu dibentuk dengan cara mengambil gambar X-ray dari sudut atau angle tertentu. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Apa ada yang ingin menambahkan jawaban lain? Intinya sudah. Nah, sudah, saya ingin menyimpulkan baik dari pendapat teman-teman semuanya, saya bisa menyimpulkan radiasi itu adalah hasil dari energi-energi atom yang dimiliki oleh setiap benda yang dikeluarkan ketika terlalu banyak aktivitas di antara atom-atom tersebut. Sedangkan tadi ada dua jenis, yaitu radiasi pengionisasi dan mengionisasi. Untuk bagaimana caranya supaya radiasi bisa melihat benda atau menembus benda dan melihat objek lain yang bisa dipancarkan itu dari kepadatan atau densitas setiap benda yang berbeda. Jadi misal kalau di anggota tubuh kita densitas antara tulang dengan densitas antara otot itu berbeda, sehingga ketika diberi radiasi akan menghasilkan gambar yang berbeda. Sedangkan untuk proyeksi slice itu karena tadi dijelaskan itu merupakan mengambil gambar dari berbagai sudut dan atau angle, itu berarti karena sudutnya banyak, jadi dengan densitas yang berbeda itu menghasilkan gambar yang berbeda. Itu untuk kesimpulan nomor 3. Mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 1. Mungkin
jelaskan secara detail bagaimana sinar X terjadi. Apakah dari teman-teman ingin menjelaskan bagaimana sinar X? Oke, saya menjawab. Pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana apa itu sinar X sendiri. Nah, sinar X sendiri ini merupakan pancaran dari gelombang elektromagnetik di mana sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, serta sinar ultraviolet. Nah, hanya saja sinar X ini memiliki gelombang yang lebih pendek atau bahkan sangat-sangat pendek dan juga bersifat heterogen, di mana dengan panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Nah, panjang gelombangnya ada sekitar 1/10.000 cm panjang gelombang cahaya, sehingga karena panjang gelombangnya itu pendek, maka sinar X ini memiliki sifat yakni menembus benda-benda. Mungkin aku izin lanjutin buat bagaimana sinar X itu bisa terbentuk sendirian. Jadi sinar X itu terbentuk dari, jadi kita ada tabung yang hamba udara dan di situ ada dua filamen yang berbeda sebagai katoda dan juga anoda. Nah, di filamen ini kita panaskan dan di ujung-ujung filamen ini akan terkumpul awan-awan elektron. Nah, setelah itu antar katoda dan anoda ini kita beri beda potensial yang tinggi sehingga elektron akan berpindah secara cepat dan berkecepatan tinggi, dan hal ini akan sehingga elektron itu akan menumbuk bidang targetnya. Nah, dari peristiwa ini akan menghasilkan yang pertama 99%-nya itu merupakan panas di katodanya dan 1%-nya itu yang merupakan sinar X dari energi semua itu yang dihasilkan. Terus dari 1% ini berdasarkan spektrumnya itu ada dua jenis sinar X. Yang pertama ada Green spektrum dan juga sinar X karakteristik. Izin menambahkan, kan tadi sudah dijelaskan kalau dari berdasarkan spektrumnya itu sinar X dibedakan jadi sinar X Brunstahlo dan sinar X karakteristik. Jadi saya izin menjelaskan untuk yang sinar X Brunstahlo. Sinar X Brunstahlo itu terbentuk ketika elektron-elektron yang ada di katoda itu yang terlepas dari katoda itu tidak bergerak semuanya ke anoda. Nah, sebagian elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi dari katoda ke anoda itu tiba-tiba mengalami pengereman yang diakibatkan adanya energi kinetik dari elektron yang berkurang. Oleh karena itu terjadi perubahan energi dengan melepaskan foton dari sinar X. Mungkin saya bisa menambahkan untuk bagaimana sinar X karakteristik terjadi ya. Nah, jadi saat sinar X terjadi itu saat ketika filamen dipanaskan pada generator sinar X. Nah, pada saat dipanaskan tersebut itu filamen itu berpijar dan menyebabkan elektron itu keluar dari atom. Nah, pada saat keluarnya elektron dari atom, saat lepas dari katoda, maka akan timbul sebuah energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kita bisa sebut sebagai sinar X karakteristik. Gitu menurut saya. Apakah sudah cukup ya teman-teman? Sepertinya sudah. Baik, saya izin menyimpulkan ya. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu secara kita bagaimana sinar X terjadi. Jadi sinar X terjadi itu dari suatu tabung yang kosong atau tidak ada atau hamba udara, jadi sudah divakum. Lalu ada katoda dan anoda dengan anoda sebagai targetnya dan katoda sebagai filamen. Nah, lalu dari katoda anoda itu diproduksi awan-awan elektron yang dengan 99% menghasilkan panas di katoda, dengan 1%-nya menjadi energi yang disalurkan. Itu merupakan yang dapat saya simpulkan mengenai bagaimana sinar X terjadi. Tadi juga sempat dijelaskan mengenai jenis sinar X lainnya, namun karena pertanyaannya mengenai bagaimana sinar X terjadi, saya menyebutkan seperti itu. Baik, jika sudah, mungkin dari kameramen sudah terlihat kelelahan, mungkin bisa digantikan oleh teman lainnya supaya Juan bisa duduk. Saya bisa. Baik, kameramen kami ganti dengan Fawas, lalu Juan mungkin dapat beristirahat dan mungkin ingin berdiskusi dengan kami. Untuk selanjutnya, karena kesimpulan nomor 1 sudah saya berikan, kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu jelaskan secara detail bagaimana radiografi konvensional. Apakah dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Saya izin
menjelaskan sedikit mengenai radiografi konvensional. Radiografi konvensional sendiri merupakan radiografi yang prosesnya atau pembentukan filmnya itu masih manual. Nah, pada radiografi konvensional ini pencitraannya hanya 2 dimensi, kemudian sumber sinarnya itu hanya satu arah yang langsung menembus ke objek dan akan ditangkap oleh film. Oke, kemudian karena radiografi ini menggunakan processing yang manual, maka di sini itu digunakan cairan development dan fixing. Tekniknya sendiri yaitu dengan mencelupkan filmnya itu ke cairan yang tadi untuk menghasilkan gambar radiograf. Oke, mungkin itu tadi pendapat kita tentang radiografi ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan jawaban lain atau ingin menambahkan? Saya sih yang memberikan tambahan. Silakan. Jadi menurut saya modalitas radiografi konvensional itu bersifat analog dan menggunakan zat kimia untuk pemrosesan film yang akan digunakan, sehingga dari radiografi konvensional tersebut akan menimbulkan polusi. Nah, film hasil dari radiografi tersebut bersifat analog dan apabila akan ingin dilakukan observasi oleh dokter maka harus digunakan light box untuk melihat film yang digunakan untuk menangkap citra tersebut. Nah, hasil dari diagnostik visual tersebut sangat bergantung pada subjektivitas dari dokter atau kelemahan teknis ketika proses pemrosesan film. Apa sudah cukup? Sudah cukup. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin memberikan jawaban lain? Baik, saya izin menyimpulkan begitu. Baik, dari pendapat dari dua teman kami, yang pertama mengenai radiografi konvensional itu radiografi dengan menggunakan film dan arah sumber sinarnya cuma satu arah, dan jadi belum menggunakan segala macam bentuk digital. Nah, karena masih menggunakan film disebutkan karena itu nanti akan menghasilkan polusi karena ya masih menggunakan zat kimia untuk film itu sendiri, dan karena pembacaannya manual yaitu oleh dokter maupun tenaga medis lainnya, jadi akan menimbulkan error akibat subjek atau yang memeriksa hasil dari radiografi dari film tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 3, bagaimana meningkatkan kontras gambar dari radiografi konvensional? Apakah teman-teman mungkin memiliki jawaban? Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Silakan. Kontras dari radiografi konvensional tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, hal yang pertama adalah besar tegangan dari eksposi yang dilakukan saat waktu pengambilan citra. Yang kedua adalah bahan film yang digunakan. Nah, sehingga untuk meningkatkan kontras dari radiografi konvensional tersebut dapat diperlukan faktor eksposi yang tepat. Nah, faktor eksposi tersebut terdiri dari tegangan, arus, dan waktu. Nah, sehingga diperlukan nilai dari ketiga hal tersebut dengan nilai yang cukup tepat. Nah, kemudian pada radiografi konvensional tersebut juga diperlukan film yang cocok sehingga citra yang dihasilkan tersebut dapat terlihat baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Menambahkan, mungkin tadi Juan sempat menyinggung tentang variasi kehitaman pada radiografi. Nah, variasi kehitaman pada radiografi itu mengakibatkan kontras dari hasil pencitraan radiografi diperlukan faktor eksposi yang tepat. Misalnya memberikan besar tegangan, arus, dan juga waktu yang tepat. Nah, pada umumnya faktor eksposi itu yang paling optimal diberikan sekitar tegangan 60 kV serta waktu arus 25 mA, karena citra radiografi itu dapat dibaca di rentang nilai itu sehingga didapatkan citra radiografi yang baik. Sudah cukup? Baik, saya ingin menyimpulkan ya, tadi sedikit mengulang tapi ya
untuk dari dua pendapat itu untuk meningkatkan kontras gambar dari radiografi konvensional itu bisa dari faktor eksposisi yang tepat, yaitu besar tegangan, arus dan waktu, sehingga diperlukan nilai tadi sudah disebutkan tegangan 60 kV, waktu arus 25 mAh supaya menghasilkan citra yang baik. Selain itu, karena masih konvensional menggunakan film, bahan film pun juga diperhatikan agar kontras dapat ditingkatkan. Itu adalah kesimpulan yang dapat saya ambil. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 4. Dari kawan, apakah ingin digantikan untuk kameramennya? Permisi, apakah saya ada diskusi ya di nomor? Apabila Fawas berkenan diskusi, mungkin bisa digantikan oleh yang ingin menggantikan. Boleh. Boleh, mungkin saya untuk Kameramen digantikan dari Fawas kemudian. Oke. Nah, sepertinya Fawas tadi ingin berdiskusi. Nah, kita bacakan untuk pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan secara detail apa itu digital radiografi. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan jawabannya? Saya izin berpendapat terlebih dahulu. Setahu saya sendiri, digital radiografi itu suatu sistem yang meliputi pembentukan gambaran radiografis, proses penayangan, penyimpanan, dan juga rekonstruksi gambar. Selain itu, digital radiografi juga dapat didefinisikan sebagai sistem pembentukan gambar radiografis yang mana hasilnya itu dapat langsung dilihat di layar monitor. Gambaran hasilnya itu akan dikonversi secara analogi menjadi sinyal elektronik yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk numerik. Nah, karena diterjemahkan dalam bentuk numerik, sehingga nantinya informasi yang kita dapatkan itu akan lebih detail. Kemudian untuk penayangan gambarnya itu sendiri, dari hasil pemeriksaannya di layar monitor, berkas sinariknya harus melalui beberapa tahapan di dalam perangkat digital radiografi. Nah, perangkat digital radiografi ini sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada sumber sinar X dan juga penerima gambar, dan yang kedua ada unit penayangan, pemrosesan, dan juga penyimpanan gambar yang ada di layar monitornya, dan yang ketiga ada pencetakan gambar radiografis. Kemudian dari sumber sinar X-nya itu sendiri dihubungkan pada pengatur waktu mikroprosesor yang memiliki kecepatan tinggi. Kemudian ada jenis sensor yang banyak digunakan adalah sensor CCD atau charge coupled device, yang mana sensor ini terdiri dari detektor padat yang terbuat dari metal oxide semikonduktor yang mengandung silikon dan juga dilengkapi dengan fosfor serta fiber optik. Baik. Apa dari teman-teman ingin memberikan jawaban lain mungkin? Mungkin saya ingin menambahkan, jadi tadi sempat disinggung bahwa adanya sensor CCD pada radiografi digital. Nah, sensor CCD itu memungkinkan panjang gelombang dari foton sinar X untuk diinterferensikan menjadi panjang gelombang foton cahaya, sehingga dapat diterima silikon pada yang ada pada sensor. Nah, setelah sinar X yang diterima pada sensor, proses selanjutnya adalah pengiriman gambar untuk ditayangkan di layar monitor melalui fiber optik. Cukup. Dari teman-teman mungkin apakah ya silakan Mas dari Gambar radiografis itu ditayangkan di komputer dalam bentuk seperti pada gambar-gambar lainnya, di komputer dalam bentuk pixel. Nah, setelah itu dalam bentuk pixel tersebut dijadiin sebuah data digital melalui sebuah alat yang dinamakan dengan ADC, analog to digital converter. Nah, setelah dapat disimpan, maka gambar tersebut itu bisa di-print oleh kertas fotografik, atau kita bisa menyebutnya sebagai thermopaper. Sudah cukup? Udah. Saya itu menyimpulkan ya. Jadi untuk digital radiografi, karena sudah digital seperti namanya, berbeda dengan radiografi konvensional. Digital radiografi langsung dihubungkan ke komputer, di mana komputer tersebut akan menjadi unit penayangan, pemrosesan dan penyimpanan gambar disebutkan dan dicetak gambar radiografis menggunakan monitor, sehingga tidak perlu menggunakan film dan arahnya sudah bisa berbagai arah, begitu kan? Dan karena diproses oleh bilangan numerik, maka tidak ada error subjektif seperti konvensional yang menggunakan film. Dan tadi ada
digunakannya beberapa alat di stethoscopic device dan solid detector yang sudah disediakan oleh teman-teman kami. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan sejarah radiografi. Oke, mungkin karena saya belum berpendapat ya, lama tidak berpendapat, saya jadi pengen untuk sejarah radiografi ini saya sedikit tahu. Jadi bermula ketika seorang profesor fisika Jerman bernama W.C. Ronsen itu ketika bekerja dengan tabung sinar katoda itu mengamati cahaya fluoresan yang ada yang kena di mejanya. Jadi ada tabung sinar katoda kena ke mejanya begitu, yang di dekat tabung, jadi muncul sinar fluoresan. Nah, tabungnya itu berupa bohlam kaca dengan elektroda positif dan negatif, dan udara di dalam tabung itu sudah divakum. Jadi seperti yang tadi disinggung ya, ciri-ciri sinar X kan, itu dari sejarahnya, yaitu dari tabung yang sudah divakum dan memiliki elektroda positif dan negatif atau katoda dan anoda. Nah, lalu si Ronsen ini nyoba pakai tabung sinarnya itu ditutupi pakai kertas tebel warna hitam, ternyata muncul warna hijau di 1 meter atau 1 kaki yang berjarak dari tabungnya itu. Jadi tabungnya misalnya di sini ya, ditutupi oleh kertas hitam, ternyata sampai sana itu muncul warna hijau meskipun ditutupi kertas hitam. Nah, jadi si Ronsen ini jadi tahu kalau cahaya yang dia temukan ini atau sinar yang ditemukan ini bisa menembus kertas, bisa menembus benda-benda tertentu untuk menghasilkan gambar lain. Mungkin itu saja untuk yang bisa saya sebutkan dari teman-teman. Mungkin apakah ada yang ingin memberikan jawaban lain? Saya cuma ingat sampai situ doang. Ingin menambahkan dari yang pendapat Dikri ya. Jadi penemuan si Ronsen itu meledak kemana-mana, artinya sudah tersebar beritanya di seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga banyak ilmuwan itu yang meninggalkan penelitiannya hanya demi melakukan penelitian pada sinar yang ditemukan oleh si Ronsen tersebut. Nah, karena sinar tersebut belum diketahui jenis radiasinya, maka dinamakan dengan sinar X. Nah, sinar X itu belum diketahui fungsinya hingga pada tahun 1895 Ronsen menguji cobakan sinar tersebut pada tangan istrinya, sehingga diketahui bahwa sinar X itu menembus jaringan manusia, hanya saja tidak bisa menembus logam dan juga tulang. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Mungkin saya ingin menambahkan, tadi sinar X itu pada penggunaannya, pada penggunaannya di dunia medis itu pertama kali dipakai